Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat video pembelajaran tentang matematika wajib, yaitu program linear. Untuk video bagian yang pertama, pembelajaran yang pertama, yaitu bagaimana menggambar persamaan linear dua variabel, kemudian bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian nanti video bagian yang kedua itu membahas bagaimana membuat kalimat matematika, membuat model matematika dari suatu kalimat verbal menjadi kalimat matematika, kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, dan yang terakhir kita menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Kemudian video yang ketiga masih program linear, yaitu pembahasan berbagai bentuk soal yang berkaitan dengan program linear. Baiklah, kita ikuti video pembelajaran bagian yang pertama. Baiklah, kita akan mulai materi kita pada kesempatan ini, yaitu bagaimana cara menggambar grafik dari pertidaksamaan linear. Sebelum kita menggambar pertidaksamaan linear sebagai program linear, terlebih dahulu kita menyinggung kembali materi prasyarat sebelumnya, yaitu tentang persamaan linear. Maka kita akan lihat bagaimana menggambar atau grafik dari persamaan linear. Di grafik persamaan linear dua variabel. Bagaimana cara menggambar persamaan linear dua variabel? Tentu kita sudah tahu bahwa langkah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y. Kalau sumbu X dulu, maka syaratnya Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Karena yang pertama tadi kita katakan titik potong dengan sumbu X. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Nah, ini saja. Nah, tentu dari titik potong dengan sumbu X akan diperoleh titik koordinat di mana memotong sumbu X. Kemudian yang kedua diperoleh titik potong dengan sumbu Y, titik koordinatnya berapa. Nah, dari dua titik itu sudah dapat dilukis sebuah garis lurus yang melalui kedua titik itu. Contoh 'Contoh misalnya 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, ini contoh kita akan gambar grafiknya. Maka langkah yang pertama yang kita akan lakukan adalah menentukan titik potong, tentukan titik potong dengan sumbu Y, dengan sumbu
X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 12. Sehingga 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Nah, kalau X-nya 4, Y-nya 0, maka koordinatnya 4,0. Nah, ini sudah diperoleh koordinat yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y lagi. Nah, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, syaratnya X lagi ya 0. Nah, bagaimana jadinya persamaan ini? Kalau X-nya 0, dia menjadi 3 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 12. Berarti 4Y sama dengan 12. Atau Y sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Maka koordinatnya adalah 0,3. Nah, ini tadi sudah diperoleh 2 titik. Maka kedua titik ini kita tempatkan di Kartesius. Kita gambar. Buat dulu Kartesiusnya. Sumbu Y, kemudian sumbu X-nya. Oke. Misalnya kita perkirakan X di sini 4,0, berat misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4. Ini adalah X dan ini adalah Y. Berarti ini adalah 4,0 koordinatnya. Kemudian yang kedua 0,3. Ini skalanya 1, 2, 3. Berarti ini 3. Di sini koordinatnya 0,3. Nah, lalulah kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik itu. Garis lurus. Oke. Nah, ini garisnya. Garis ini adalah garis dari persamaan linier 3X tambah 4Y sama dengan 12. Selesai. Jadi kita sudah selesai menggambar grafik dari persamaan linier 3X tambah 4Y sama dengan 12 dengan langkah-langkahnya. Seperti itu menggambar persamaan linier dua variabel. Pada saat menggambar grafik dari persamaan linier dua variabel, maka ada beberapa posisi garis lurus yang biasa kita temukan. Yang pertama kita lihat miring ke kiri seperti ini. Nah, setiap garis lurus yang kita lukis itu otomatis membagi dua daerah. Ada daerah di bagian kiri, ini miring ke kiri. Bagian kiri atau daerah kiri atau daerah di bawah garis lurus. Kemudian daerah yang sebelah adalah daerah kanan atau biasa disebut daerah di atas dari garis lurus yang membagi dua daerah. Kemudian posisi yang kedua bisa saja dia
miring ke kanan. Maka dia juga membagi dua daerah, daerah kiri dan daerah kanan. Kanan biasa juga disebut di bawah dari garis, daerah di mana berada di bawah garis lurus. Kemudian yang di kiri adalah daerah di mana daerah yang berada di atas dari garis lurus yang dibuat. Posisi yang ketiga, dia tegak lurus. Kemungkinannya bisa saja sejajar sumbu Y atau berimpit dengan sumbu Y. Dia memotong sumbu X. Nah, berarti daerah di sebelah kiri, ada juga daerah di sebelah kanan. Posisi yang keempat, mendatar. Dia juga membagi dua daerah, ada daerah di atas, ada daerah di bawah dari garis yang kita buat. Itulah posisi yang mungkin kita akan lukis atau yang biasa kita temukan pada saat menggambar grafik dari persamaan linier. Baik, kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier untuk menuju. Sekarang kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Sebagai contoh ini, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel berikut. 3x tambah y lebih besar atau sama dengan 9. Kemudian 4x kurang 3y lebih kecil dari 24. Artinya kita akan menggambar atau kita akan menunjukkan daerah di mana yang merupakan himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini. Baik, kita lihat langkah yang pertama yang kita lakukan, kita akan menggambar dulu yang pertama, 3x tambah y lebih besar atau sama dengan 9. Maka langkah yang pertama yang kita akan lakukan adalah ubah menjadi persamaan. Ya, kita ubah menjadi persamaan. Berarti pertidaksamaan 3x tambah y lebih besar atau sama dengan 9 menjadi 3x tambah y sama dengan 9. Langkah yang kedua, ini sudah sama dengan langkah yang kita lakukan pada persamaan linier dua variabel untuk menggambar grafik. Tentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan menjadi apa kalau di Y-nya sama dengan 0. Maka dia menjadi 3X tambah Y. Ini menjadi 0. Y menjadi 0. Karena Y sama dengan 0. Berarti 3X tambah 0 sama dengan 9. Sehingga 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. X-nya 3, Y-nya 0, berarti koordinatnya 3,0. Langkah yang ketiga adalah tentukan titik potong. Tentukan titik potong dengan sumbu Y lagi. Yang tadi yang pertama dengan sumbu X. Maka syaratnya X yang 0. Nah, sehingga
Kalau X-nya 0, maka persamaan tadi itu menjadi 3 kali 0 tambah Y sama dengan 9. Ini persamaan. Berubah menjadi seperti ini. Maka Y sama dengan 9. Karena X-nya 0, Y-nya 9, maka koordinatnya adalah 0,9. Nah, sudah diperoleh 2 titik koordinat. 2 buah titik sudah dapat dilukis sebuah garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Nah, sekarang kita gambar grafik yang pertama pada kartesius yang sama. Kita buat dulu sumbu X. Sumbu X ini. Sumbu Y maksud saya. Kemudian sumbu X. Kita perpanjang sedikit. Turun. Ya. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Koordinat perpotongannya ini adalah 0,0. Maka kita tempatkan kedua titik koordinat yang telah kita peroleh. Saya buatkan skala misalnya 1, 2, 3. Berarti X-nya 3. Ini artinya 3,0. Kemudian Y 0,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Taruhlah di sini 9. Berarti ini 0,9. Nah, kita tarik garis dari kedua titik itu, atau kita buat garis yang menghubungkan kedua titik ini. Oke. Nah, setelah dibuat garis, maka daerah ini menjadi 2 bagian. Ada daerah di bagian kiri dari garis 3X tambah Y sama dengan 9. Ada daerah di sebelah kanan dari garis 3X tambah Y sama dengan 9. Yang baru saja kita buat. Nah, ini adalah garis 3X tambah Y sama dengan 9. Kita ubah begini. Ya, itu garis 3X tambah Y sama dengan 9. Nah, di mana yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X tambah Y lebih besar atau sama dengan 9. Apakah di kiri atau di kanan? Nah, sekarang kita uji. Ini daerah, kita ambil salah satu sampel titik. Apakah titik itu ada di daerah kiri atau berada di daerah kanan? Di mana yang memenuhi pertidaksamaan itu? Saya lebih cenderung menggunakan titik 0,0 karena itu gampang dihitung. Boleh enggak titik yang lain? Bisa saja. Nah, sekarang kita uji kepertidaksamaan. Kita uji titik 0,0. Di sini uji 0,0
kepertidaksamaan 3x tambah y lebih besar atau sama dengan 9. Berarti kalau 0,0 x-nya 0, y-nya juga 0. Berarti 3 kali 0 ditambah 0, apakah benar lebih besar atau sama dengan 9? Berarti 0 lebih besar atau sama dengan 9. Ini salah. Karena dia salah, maka ini bukan daerah himpunan penyelesaian yang diwakili pengujiannya tadi dari 0,0. Kalau begitu, kalau di daerah kiri ini salah, berarti yang benar adalah kanan. Tidak perlu lagi kita uji. Karena yang kita uji daerah kiri, ternyata salah satu titik yang kita uji adalah 0,0, itu ternyata tidak memenuhi. Berarti daerah ini adalah daerah yang tidak memenuhi tidaksamaan. Maka kita arsir yang tidak. Kalau kita sepakat arsir yang menjadi daerah himpunan penyelesaian, itu juga bisa. Nah, sekarang kita akan arsir daerah yang tidak memenuhi. Sedemikian. Nah, ini sudah untuk pertidaksamaan yang pertama. 3x tambah y lebih besar atau sama dengan 9. Kita sudah uji, kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x tambah y lebih besar atau sama dengan 9 itu berada di daerah kanan untuk sementara ini. Karena kita akan cari juga yang mana yang memenuhi dengan ini. Juga memenuhi dengan 3x tambah y lebih besar sama dengan 9. Juga memenuhi 4x kurang 3y lebih kecil dari 24. Yang berikut, kita akan gambar pertidaksamaan 4x daerah himpunan penyelesaian 4x kurang 3y lebih kecil atau sama dengan 24 pada kartesius yang sama. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sama. Baik, kita tulis di sini langkahnya. Yang pertama sama. Kita tulis yang kedua adalah 4x kurang 3y lebih kecil dari 24. Nah, ini yang kita akan ubah. Kita akan ubah apa tadi? 4x kurang 3y. Kita dirubah menjadi 4x kurang 3y sama dengan 24. Kita jadikan persamaan. Langkah yang kedua, ini angka yang pertama. Kita buat di sini. Tentukan titik potong dengan sumbu x, berarti y sama dengan 0. Kalau y-nya 0, berarti persamaan menjadi 4x dikurang 3 kali 0 sama dengan 24. 4x sama dengan 24. Maka x sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Kalau x-nya 6, tadi y-nya 0, maka koordinatnya 6,0. Nah, ini. Kemudian ini tadi langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, yaitu tentukan titik potong dengan sumbu y lagi. Maka x sama dengan 0.
Kalau X-nya 0, maka persamaan ini menjadi 4 kali 0 dikurang 3Y sama dengan 24. Maka min 3Y sama dengan 24. Maka Y sama dengan 24 per min 3 sama dengan min 8. Dengan demikian X-nya 0, Y-nya min 8 berarti koordinatnya 0, min 8. Nah itu. Nah setelah kita juga peroleh dua koordinat, titik koordinat, nah kita tempatkan di Kartesius, kemudian kita gambar juga grafiknya seperti yang pertama. Kita lihat min 0,8, 0, min 8 dan 6,0. Kita buat grafiknya. Yang pertama ada 6,0, berarti di sini 4, 5, 6. Ini 6, berarti koordinat di sini 6,0. Kemudian ada koordinat 0, min 8. Ini berarti harus diperpanjang ini. Oke. Min 8. Taruhlah misalnya di sini 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Nah, ini min 8. Berarti koordinatnya di sini 0, min 8. Nah, dua titik ini kita hubungkan dengan menarik garis lurus. Kita hubungkan dengan garis lurus. Kita taruh. Ya, kita perpanjang ini. Oke. Nah, kita lihat warna garisnya supaya beda. Oke. Nah, kita lihat untuk menggambar grafik pertidak sama yang tidak mengandung tanda sama dengan, ini hanya lebih kecil, maka garisnya itu garis putus-putus. Artinya, himpunan penyelesaiannya tidak berada pada garis itu. Oke, kita gambar putus-putus, karena ini hanya lebih kecil. Bukan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, tidak sama dengan yang satu. Mengandung sama dengan, maka garisnya kontinu. Nah, sekarang setelah kita tarik garis lurus menghubungkan kedua titik itu sebagaimana yang tadi, maka daerah pun juga terbagi dua. Nah, ini adalah daerah di atasnya dan ini adalah daerah di bawahnya. Nah, kita beri dulu nama persamaannya. Ini adalah garis 4X kurang 3Y sama dengan 24. Ini. Kita uji juga. Misalnya ambil 0,0. Ini di atas dari garis 4X kurang 3Y sama dengan 24. Kalau benar berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di atas. Kalau salah berarti ada di bawah. Nah, kita ambil 0,0. 0,0 itu ada di atas dari garis 4X kurang 3Y sama dengan 24. Sekarang kita uji di sini. Ambil 0,0. Uji ke 4X kurang 3Y
lebih kecil dari 24. Berarti X-nya 0, 4 kali 0, 0, kurang 0 lebih kecil dari 24. Apakah benar 0 lebih kecil dari 24? Ini benar. Karena benar, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas. Karena 0,0 yang dipakai menguji adanya di atas dari garis 4X kurang 3Y sama dengan 24. Berarti yang tidak memenuhi, karena yang tidak memenuhi kita arsir, maka ini yang kita arsir. Nah, sekarang yang tidak pernah kena arsiran dan tidak akan pernah kena arsiran, walaupun itu diperpanjang, maka itulah adalah daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tersebut. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Begitu cara menggambar daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.